Udah belajar 8 tahun, terus akhirnya sekarang baru berani menetapkan mau jadi muslim. Iya, karena aku mikirnya sampai kapan kan, maksudnya agama aku nggak jelas gitu kan. Ini momennya pas banget di bulan Ramadan, makanya kemarin kan sempat agak susah dapat jadwal dari saya. Iya. Jadwal kodon di Padang. Iya. Jadi ya udahlah, aku mikir apalagi yang mau dipelajarin gitu loh. Maksudnya selama ini kan udah belajar cukup lah gitu loh. Kalau untuk teknis kan menurutku itu nanti seiring berjalan. Iya. Gitu maksudnya. Jadi aku mikir ya udahlah, aku boleh dibilang modal nekat juga bisa dibilang. Ya udahlah, mau apa lagi gitu loh. Maksudnya lu hidupmu mau mana gitu. Selama ini juga diingetin juga lah sama temen-temen juga. Ya memang harus jelas lah mau apa. Selama ini kan aku selama 8 tahun juga nggak pernah ke gereja lagi. Oh, 8 tahun ini nggak pernah ke gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di dalam diskusi lintas agama yang membuka cakrawala berpikir kita untuk dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya akan pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus para nabi dan rasulnya. Diskusi ini akan disajikan oleh Don Ditan. Ayo kita simak perjalanan diskusinya bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semacam ceramahnya Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat tuh tonton juga? Itu biasanya kadang-kadang awalnya kan aku lebih ke Ahmad Didat, Zakina itu. Nah kalau kayak ceramah Ustadz kayak selingan. Oh, selingan. Kayak referensi lagi lah, kayak tambahan ilmu Islam ya apa. Oke. Tapi maksud gue si Ferry ini jadi Kristennya berapa tahun? Dari kecil apa enggak? Dari kecil. Oh, dari kecil? Dari kecil. Aku baptis itu waktu SMP. Oh, gerejanya apa? Gerejanya non karismatik sih. Non karismatik. Gereja apa tuh? GKI. GKKB dulu. GKKB. Gereja Kristen Kalimantan Barat. Oh, ada ya? Gereja Kristen Kalimantan Barat. Berarti sih orang-orang Pontianak gitu. Sebenarnya dari sekolah sih kok. Oh, dari sekolah. Dari sekolah. Okay. Dari sekolah. Jadi ibaratnya kan dulu ngambil mempelajari masuk ke Kristen itu kan karena sekolah. Dulu karena sekolah itu ibaratnya tuh mau dapat nilai agama plus ke gereja. Gitu. Kalau nggak gereja nilainya kurang. Nggak ada plusnya lah. Oh, nggak ada plusnya. Hanya karena akademisnya dari hasil ujiannya ya udah segitu aja. Jadi kalau mau dapat nilai plus ke gereja. Nah dulu kan mikirnya ya udahlah, minggu juga bingung mau ngapain kan. Ya udah ke gereja lagi. Gereja ketemu lagi temen. Jadi dari TK, SD, SMP, SMA Kristen terus. Iya. Sekolahnya maksudnya. Iya. Oke. Kuliah? Kuliah masih Kristen. Kuliah universitas apa? Di Pontianak juga waktu itu. Loh, selama ini tinggal di Pontianak? Dulu. Sampai kelas berapa? Aku 2010 ke Jakarta. Oh, itu udah lulus kuliah? Iya, enggak lulus sih kuliahnya. 3 semester doang. 2010 pindah Jakarta. Kerja? Iya. Kerja apa? Sekarang apa? Sekarang aku di asuransi kan. Oh, asuransi? Iya. Asuransi apa? Di Manulife. Manulife ya? Iya. Iya. Manulife. Pernah dengar. Kirain itu apa namanya? Yang banyak itunya agennya apa namanya? Prudensial bukan? Nanti jadi ini loh, kalau lagi jadi promosi lagi. Gue dulu pernah jadi berapa bulan gitu lah. Udah belajar 8 tahun, terus akhirnya sekarang baru berani menetapkan mau jadi muslim. Iya, karena aku mikirnya sampai kapan kan, maksudnya agama aku nggak jelas gitu kan. Ini momennya pas banget di bulan Ramadan, makanya kemarin kan sempat agak susah dapat jadwal dari saya. Iya. Jadwal kodon di Padang. Iya. Jadi ya udahlah, aku mikir apalagi yang mau dipelajarin gitu loh. Maksudnya selama ini kan udah belajar cukup lah gitu loh. Untuk teknis kan menurutku itu nanti seiring berjalan. Iya. Gitu loh. Jadi aku mikir ya udahlah, aku boleh dibilang modal nekat juga kali. Aku ingat banget terakhir kali aku ke gereja itu sebutin nggak apa-apa? GBI. Ya. GBI mana? GBI Emporium. Tanya lagi. GBI Emporium itu terakhir kali aku masuk ke gereja tuh. Nah, aku juga dulu GBI. Itu aku ingat banget tuh waktu aku masuk itu yang ada aku nggak bener-bener nggak bisa fokus ibadah. Yang ada aku cuma pelongo. Cari cewek? Bukan. Kira cari cewek. Kalau ngeliat maksudnya orang loncat-loncat ya kan, terus panggungnya megah udah kayak konser, terus ibaratnya sampai nangis-nangis, terus bahasa roh segala macam. Aku dalam hati itu yang aku pikirin malah, ya apakah ini yang Tuhan mau gitu loh. Itu terakhir kali. Pernah bisa bahasa roh? Nggak bisa. Karena dari dulu kan aku non karismatik kan. Oh iya, dari non karismatik ke GBI ya pasti jauh beda ya. Berarti
selama jadi Kristen juga udah nggak meresapi konsep ketuhanannya gitu ya. Dari kecil ya seperti sebagian orang lah kok. Maksudnya aku juga ya terima Kristen ya karena memang Sekolah, orang dan tua. ibaratnya ya seru gitu loh. Nah, makanya sebenarnya aku kayak punya satu pemikiran, ya makasih Mas. Punya satu pemikiran tuh maksudnya apa? Kata orang kan semua agama benar gitu kan. Gitu. Baik. Ya baik benar gitu kan. Aku mikir apa? Makasih ya Mas ya. Berapa nih Mas? Di akhir zaman. Siap zaman. Asik. Ngeri amat. Ngeri zaman. Ya amat. Gak apa-apa deh, yang penting syahadat dulu deh. Terus? Ya, tapi jujur loh kok, aku kemarin itu pas aku dapat jadwal dari si Melisa, aku mimpi loh. Mimpi apa? Aku mimpi. Agak serem sih, tapi dalam mimpi aku nggak serem. Aku mimpi udah meninggal. Terus di mimpi itu aku dalam bentuk roh, tapi aku senang. Oh. Karena dalam bentuk ini beneran, ini kemarin baru dapat jadwal dari si Melisa. Oh, ya? Tuh baru dapat jadwalnya, malamnya langsung mimpi. Nggak tahu ya, ini malam lah ya. Terus? Maksudnya cuma cerita aja, Maksudnya aku keinget, oh iya ya kemarin ada mimpi begitu. Terus aku berbentuk roh, aku senang. Senang karena aku inget, oh aku udah syahadat. Waduh. Iya beneran ya. Di dalam bentuk roh ya aku senang gitu loh. Terus aku dalam bentuk roh, ini cuman mimpi ya maksudnya. Dalam bentuk roh aku deketin tuh keluargaku, teman-teman, ibaratnya kayak ngingetin mereka walaupun mereka nggak bisa denger. Oke. Gitu. Ya. Tapi dalam mimpi aku seneng. Gitu. Waduh. Mimpi udah meninggal, tapi seneng karena udah syahadat katanya dalam mimpinya. Masya Allah. Baru kemarin tuh mimpinya. Ingat. Waduh. Terus apa ya? Aku jadi keinget lagi waktu SMP, aku kan baptisnya SMP ya. SMP. Aku ingat banget tuh ada potongan memori. Besoknya nih aku mau dibaptis. Satu hari sebelumnya aku main ke tempat temen tuh. Main ke tempat temen. Dia Muslim. Dulu sering lah main PlayStation gitu kan. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba pas mau pulang aku nemu secarik kertas gitu, kertas kecil. Itu ayat dalam Al-Quran lah. Loh, sobekan Quran Iya, gitu. sobekan satu kertas kecil yang apa tuh? Tulisan yang isinya nggak ada bahasa Indonesianya. Yang cetak atau tulisan orang? dicetak. Oh, cetakan. Cetakan yang Berarti sobekan Quran. nggak tahu apakah sobekan atau mungkin pamflet atau apa, nggak tahu. Oke, Nggak terus. tahu ya, pokoknya ada secarik kertas itu isinya yang apa? Sesungguhnya agama yang diterima Allah Islam. Ali Imran ayat 19 itu. Waduh. Besoknya baptis. Nah, besoknya baptis aku sempat nanya tuh ke pendeta. Oh. Pendeta, Terus? pas sebelum baptis kan di interview dulu, ditanya-tanya dulu lah ya, pastiannya kan. Nah, aku tanya tuh ke dia, pendetanya, aku nemu ayat begitu di agama Islam. Kata pendetanya? Ya jawabannya nggak menjawab lah pokoknya, intinya jawabannya pokoknya muter-muter sana sini lah. Intinya adalah ya kamu harus beriman, kamu percaya, itu doang yang Imani saja. gitu lah. Kamu harus bertumbuh, dan aku ingat banget kamu harus bertumbuh dalam iman. Itu kata-kata itu yang paling aku ingat sih. Yang lainnya tuh nggak jelas lah jawabannya. Ya, itu berarti kan perjalanan ya. Tapi orang tuanya siapa? Ferry di mana? Di Jakarta apa di sebelumnya di Pontianak? Ya, Oke. Jakarta. Di Jakarta semua. Iya. Saudara-saudara semua di Jakarta. Iya. Orang tua udah tahu. Sebenarnya jujur aku nggak izin. Oh, enggak izin. Oh. Jujur aku nggak Bukan gua harus bilang harus minta izin orang tua, enggak. Cuma, Tapi orang tua udah tahu lu ngomong gitu. cuma selama beberapa tahun ini tuh aku udah ngasih kode ke mereka. Oke. Ngasih kode aku ngurangin makan babi Oh. gitu. Terus teman-teman juga. Jadi boleh dibilang aku main aman sih kok. Boleh dibilang. Iya. Boleh dibilang aku main aman. Jadi sebelum itu aku kayak udah trial dulu nih. Trial aku coba-coba ke circleku, tanggapan mereka gimana. Oke. Ke keluargaku, tanggapan mereka gimana. Terus? Gitu lah. Jadi ya koko pasti tahu lah ya, ibaratnya dengan kita terlahir dengan etnis Chinese begini kan nggak gampang kan gitu loh. Nggak gampang banget lah untuk kita tiba-tiba Pindah Muslim gitu ya. tiba-tiba Muslim gitu. Apalagi Chinese ya. Ya itu juga yang aku suka pertanyakan selama ini kan, ibaratnya kadang-kadang stigma masyarakat kan menyamakan ini, kok banyak aku yang banyak ngomong ya. Nggak Aku yang apa-apa. nanya. Justru harus banyak ngomong. Curhat dulu biar Curhat dulu dong. dia. Supaya nanti kita tahu latar belakangnya bagaimana, terus jadi kita tahu nanti kedepannya bagaimana gitu. Nggak apa-apa. Jadi sampai mana tadi kok? Keluarga Chinese. Stigmanya tuh Iya, ibaratnya stigma. kalau Chinese ya. Saya nih baru kenal Chinese ya kan. Ditanya, "Lo agama apa?" "Oh, gua Kristen." "Oh ya udah." "Oh isu." Ya. "Lo agama apa?" Chinese ya kan, Buddha. Udah Oh, ya Konghucu, udah. nggak apa-apa. Nah, no isu gitu loh. Ya. Tapi lo agama Chinese ya kan, putih sipit begini ibaratnya kan.
agama Islam. Hah? Iya. Rata-rata pasti begitu kan Iya. gitu loh. Iya. Nah tapi itu kok disangkut pautin antara etnis sama agama kan sesuatu yang beda. Gitu. Itu karena sisa-sisa politik divide et imperanya Belanda. Ya itu aku baru kemarin dapat jawaban itu. Ya, jadi dulu waktu zaman Belanda membagi orang menjadi 3 kelompok. Pertama Eropa, orang-orang Belanda, Inggris dan sebagainya. Yang kedua Asia Timur Jauh, termasuk Chinese, India, Chinese, India, Arab. Yang ketiga baru Bumi Putra. Nah, jadi ketika Belanda sudah nggak ada, yang golongan kedua ini mau ikut kemana? Ke bawah gengsi dong, ya ke atas, ikut Kristen gitu. Karena itu, orang tuaku juga dulu masih ada yang begitu. Saudaraku juga masih ada yang mikir begitu. Lu boleh masuk agama apa aja asal jangan Islam. Karena mereka itu, karena dari politik itu. Kalau di Chinese apa, sorry? Hokkien. Hokkien. Nah, sedangkan kalau di Chinese kan, ya mohon maaf kalau di Chinese kan, kalau kan Teochew kan. Ya. Ikut Teochew bisa, kayak bisa. Hokkien sama Teochew kan mirip-mirip. Mirip. Sedangkan di Teochew aja tuh, kalau Kristen ya, itu kan diartikan itu kan ciaka. Ciaka kan enak tuh terjemahan itu. Ciaka ibaratnya kan makan atau cia kan makan atau terima ajaran lah. Ka kan ajaran. Kalau ditanya Islam terjemahannya apa ke Chinese? Rata-rata di apa? Orang kan bilangnya paipia. Maksudku kenapa terjemahannya begitu? Iya. Ya nggak perlu kita sebutin lah. Tapi maksudnya kenapa terjemahannya begitu kan gitu. Giliran Kristen diterjemahinnya enak nih. Nah, terima ajaran. Tapi giliran diterjemahin Islam kok terjemahannya begitu. Ya beda ya. Ya ibaratnya. Tapi sampai sekarang orang tuanya Ferry apakah masih punya pandangan yang buruk terhadap Islam sampai sekarang? Mungkin pandangan buruknya terhadap Muslimnya lah ya. Muslimnya orangnya. Ada gitu. Cuman kalau aku kemarin makanya aku mikirnya ya udahlah, aku tadinya mau izin. Cuman aku mikir ya udahlah nggak usah izin lah, karena aku mikir kan aku juga udah mandiri, umurnya udah juga ya kan, udah gede ya kan. Udahlah, dan aku tahu aku harusnya sih dia larang pun aku masih akan tetap akan syahadat gitu. Udah sunat belum? Sudah, alhamdulillah. Kapan? Udah lama kok. Oh, udah lama. Jadi ikut bareng temen. Oh, ikut temen. Iya, bareng. Oh, oke. Udah sunat. Udah sunat. Tapi bukan karena agama, karena temen ngajakin rame-rame ya udah. Oh, sunat masal ya? Iya, sama temen bareng. Ya, mikirnya buat kesehatan lah. Iya. Rata-rata orang mikirnya begitu. Ya, berarti Ferry udah siap lah ya dengan segala konsekuensi dengan keluarga ya. Masih tinggal sama orang tua atau tinggal sendiri? Sekarang tinggal sendiri. Oh, tinggal sendiri. Ya, apalagi udah tinggal sendiri ya. Jadi takutnya ada orang yang sudah beriman kepada Islam, tapi karena keluarga mereka nahan, mereka nggak berani. Biasanya apa? Takut dibuang dari keluarga. Ya. Nanti ada lagi yang takut nggak dapat warisan gitu. Ada yang begitu. Kalau Ferry sudah datang ke sini, sudah menyatakan dirinya untuk beriman menjadi Muslim ya, berarti Ferry kan udah siap harusnya. Ya, makanya lama kok 8 tahun. Karena itu sebenarnya memang lebih tepatnya bukan soal belajarnya, karena bebannya itu yang kupikirin. Berarti selama 8 tahun mikirin warisan gitu? Bukan. Oh, bukan. Selalu ngebayangin tuh, aku sebelum ini ya, maksudnya selalu ngebayangin posisi aku udah Muslim. Apa yang akan terjadi? Serangan apa dari keluarga, mungkin keluarga jauh, teman-teman segala macam gitu loh, pasti akan ada. Makanya di situ aku mikirnya aku harus persiapin diri gitu loh. Mungkin aku persiapin diri adalah pada saat suatu hari nanti aku diserang, mungkin itu bisa jadi momen aku untuk dakwah di situ. Justru malah momen kan, lu kenapa sih? Saya lu gila atau apa? Sambat apa gitu loh kan? Kenapa tiba-tiba Islam kan? Gitu loh. Ya udah duduk dulu ya kan. Coba deh kitabnya gimana? Ajak ngobrol. Ya ajak ngobrol lah. Ibaratnya itu momen untuk dakwah lah. Aku mikirin begitu gitu loh. Kita nggak usah mentargetkan untuk mengislamkan siapa-siapa. Kita sudah menyampaikan udah cukup. Masalah dia terima nggak terima itu bukan urusan kita gitu. Keren ya. Alhamdulillah 8 tahun nih. Ya sebenarnya soal perbandingan Kristen dan Islam sih udah cukup inilah ya. Cukup inilah, udah cukup ibaratnya cukup terjawab lah selama inilah. Itu ibaratnya videonya Ahmad Didat aja sampai aku udah bingung mau nonton video yang mana. Udah habis semua. Ya sampai yang baru yang mana yang belum aku nonton nih gitu loh. Gak ada yang baru, semuanya lama ya. Maksudnya yang belum diupload. Yang belum aku nonton yang mana lagi nih gitu loh. Gua ada kumpulan videonya almarhum Syekh Ahmad Didat. Sekian banyak. Nanti kalau mau kopi boleh tuh kalau mau nonton lagi.
Saya dengar dari Melisa, katanya Ferry kan memang sudah mantep mau masuk Islam. Tapi kata Melisa katanya Ferry ada yang mau ditanya lagi, ada yang mau ditanya dulu gitu katanya. Iya, sebenarnya sih lebih banyak ke teknis sih kok. Oh, teknis. Kalau pertanyaan umum ya paling apa ya? Bukan akidah, bukan Ya kalau akidah sih udah konsep cukup inilah ya. ketuhanan gitu. Sebenarnya tentang Yesus aku udah dari dulu juga pas aku udah berapa tahun ini tuh aku udah berdoanya tuh bukan ke Yesus, Oke. ke Allah lah, Oke. ke Bapak atau apa Ya. apapun aku berdoa ke Allah bukan Ya. Yesus gitu. Hmm. Selama ini jadi paling kayak mungkin apa ya apa yang bisa kau ditambahin mungkin buat aku supaya lebih ini lagi kayak aku kan juga beberapa kali sering nonton video Kodoni juga kan soal kitab-kitab selama ini yang ada kakinya Catatan kaki. terus misalnya iblis yang berjasa sebenarnya ya kan kayak gitu. Cuma kan nggak semua video gue tonton di Kodoni gitu karena panjang banget kok. Kalau ngomong sebentar kan nggak masuk. Sekarang gue cepetin biar dapat poin yang pentingnya nih gitu. Gue lagi ngedit video 8 jam nih. Kemarin ada 9 jam tapi dia belum mau ditayangin. Ini 8 jam nih. Ya gimana ya, kita tetap harus menyampaikan apa yang kita tahu. Kalau dulu dari almarhum Syekh Ahmed Didat kita sering mendengar atau sering menonton bahwa ya di dalam kitabnya saudara kita yang Kristen kan memang banyak masalah. Tapi dari situ semua yang paling saya ambil itu adalah masalah bukan konsep ketuhanan, bukan konsep keselamatan, tapi masalah dari kritik teksnya itu. Nah, kritik teks itu yang menjadikan saya ya seperti ini sekarang gitu. Jadi ketika kita bisa membuktikan sebuah kitab yang katanya kitab suci tapi ada ayat yang bermasalah atau tidak otentik, itu yang tidak sama dengan standar kitab di dalam Islam. Islam kalau Quran kan udah jelas, itu istilahnya ayat-ayat itu yang sudah tersusun itu istilahnya statusnya apa ya? Mutawatir gitu lah. Mutawatir itu artinya semua orang udah tahu itu pada saat itu. Ketika kita turun ke hadis, di hadis juga ada pembedaan, ada yang sohi, ada yang hasan, ada yang doif, ada yang mawdu dan sebagainya. Jadi kita menggunakan hukum di dalam Islam itu harus hukum yang memang benar-benar dianggap otentik. Beda dengan di Kristen. Kalau di Kristen walaupun ayatnya bermasalah, tapi kan itu tidak menjadi suatu halangan buat orang Kristen untuk tetap beriman. Karena mereka menggunakan doktrin, bukan menggunakan dalil. Itu yang membedakan. Kalau masalah agama-agama lain, sudah sempat belajar agama-agama yang lain nggak? Selain Kristen dan Islam? Jadi gini, awalnya itu kenapa aku belajar Islam? Karena Islam kan ibaratnya agama yang paling dekat lah sama Kristen. Oke. Agama lain, contoh kayak Buddha itu kan ada konsep berhalanya. Berhala. Juga aku udah nggak terima. Ya, sama reinkarnasi. Hindu segala macam ada berhalanya lah gitu. Dari situ aja tuh aku udah nggak terima. Jadi aku nggak fokus ke situ. Konghucu? Konghucu juga berhala tau sih. Ada berhalanya. Tapi kalau kita pelajarin dari awal-awal ajarannya mirip sama Islam sebenarnya. Konghucu. Emang ada kitabnya kok? Ada, gue pernah baca. Lebih ke dari Konfusius gitu. Iya, ya mungkin ada gabungan lah ya. Ada Taoisme, ada Konfusionisme, ada mungkin gabungan. Gue sendiri juga nggak sampai ke dalam. Tapi yang kita bisa lihat sekarang kan Konghucu ini kan banyak masih menerima yang namanya perantara-perantara yaitu dewa-dewa gitu. Ya, Buddha, Konghucu, Hindu ini kan mirip Buddha nggak sih? Kalau mau dibilang kemiripan ada kemiripan. Tapi kalau Buddha kan dewa-dewanya kan mirip kan? Iya, dewa-dewa mirip. Tapi kalau Buddha kan mungkin konsepnya agak ada yang sedikit berbeda. Dia kan mengedepankan dharma-dharma. Lebih ke horizontal. Iya. Yang ke atasnya ini kayaknya kurang ditonjolkan gitu. Pernah tahu di dalam Buddha Tuhan itu namanya siapa? Enggak. Padahal KTP lu Buddha kan? Itu salah satu bukti. Ya, salah satu bukti di dalam Buddha konsep ketuhanan itu tidak dikedepankan, tapi ya lebih banyak mengedepankan dharma-dharmanya. Gitu. Gue aja kaget ketika tahu nama Tuhan dalam Buddha itu Nirwana. Nirwana. Padahal orang awam taunya Nirwana kan surga. Ternyata bukan, Nirwana itu ternyata nama Tuhan dalam Buddha. Gue dengar dari pemuka agama Buddha sendiri loh. Nah kan berarti kan bukti kan? KTP-nya padahal Buddha. Nggak tahu. Dari keluarga kok. Dari keluarga, iya makanya. Nah yang paling gue senang di dalam Islam konsepnya begini. Setiap manusia yang lahir, kita semua yang lahir, sebelum lahir kita tuh sudah bersyahadat, roh dan jiwa kita tuh udah bersyahadat bahwa penguasa kita, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Pencipta. Tapi ketika kita lahir, kalau kita lahir di dalam keluarga Islam, ya alhamdulillah, ya kita masih terus menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika kita lahir
Ya contoh seperti kita lah, lahir di keluarga Chinese di Indonesia yang pernah memakan hasil daripada politiknya Belanda, jadi sekarang begini nih. Wah, orang tua kita begitu kan pandangannya. Kita tidak tahu yang namanya Tuhan kita yang sebenarnya siapa. Nah, tapi ketika kita mendengar Islam, terus kemudian kita menerima Islam, sampai kita memeluk Islam, di dalam Islam itu kita memahaminya bahwa orang ini sebenarnya tidak pindah agama, tapi kembali ke fitrahnya. Karena ketika kita lahir, kita tuh fitrah sebenarnya. Fitrah itu adalah sifat asal manusia. Nah, jadi ketika orang masuk Islam, memeluk Islam, dia kembali ke fitrah. Kembali menjadi orang yang harus berserah diri hanya kepada penciptanya. Simpel banget. Dan sangat-sangat make sense gitu. Kalau kita percaya ada Tuhan, konsep di dalam Islam itu yang paling make sense. Gitu. Bener nggak? Iya. Masuk di akal kan? Iya. Kepada siapa kita harus menyembah kalau bukan kepada pencipta kita? Menyembah kepada pencipta. Nah, sejarah peradaban manusia sekian ribu tahun, orang untuk mengenal penciptanya itu kan kadang-kadang melalui jalan yang beda-beda. Ada yang menyembah penciptanya lewat perantara, nanti ada patung, ada dewa dan sebagainya. Karena ketika orang zaman dulu melihat ada orang punya kemampuan lebih, dia dianggap punya sifat ilahi gitu. Timbullah penyembahan kepada dewa-dewa, dewa ini gitu. Jadi dalam Konghucu sendiri kan juga ada kan dibiarkan. Pernah dengar dewa dapur? Banyak dewanya. Banyak. Ya salah satu adalah dewa dapur. Saja ada dewanya kan. Masalah dewa. Ada yang namanya dewa dapur, dia ditaruh di belakang. Kenapa? Nah kayak gitu-gitu. Semua didewain. Ya, jadi kalau ketika ada sosok yang dianggap punya kelebihan dari manusia biasa, dia dianggap punya sifat ilahi, dianggap dewa. Dewa sama Tuhan kan bahasa Inggrisnya sama, God juga. Bedanya cuma G gede sama G kecil kan. Nah, tapi di Islam nggak ada konsep yang begitu. Semua manusia sama. Kalaupun ada manusia-manusia yang diberi kelebihan, itu semuanya atas izin pencipta. Jadi bukan karena manusia itu sendiri gitu. Maksud gua adalah dalam konteks Nabi diberi mujizat. Ya fine, itu semuanya adalah mujizat Allah sebenarnya. Cuman diizinkan untuk dilakukan oleh utusan itu. Nah, kalau kayak Sun Gokong gimana loh ini? Gitu maksud gua. Ya, orang-orang zaman dulu akhirnya meninggikan orang atau yang sesuatu yang lebih dari manusia biasa menjadi dewa. Yang mau ditanyain apa soal teknis? Mungkin kalau bisa dijawab atau nanti setelah bersahadat. Banyak sih kok kalau teknis kok. Boleh. Aku juga udah sambil ini sih sekarang. Soal hadis segala macam kan banyak juga kan cerita-ceritanya gitu loh. Kayak kemarin tuh baru tahu juga kalau ternyata sholat itu jadi 5 waktu itu dinego sama Nabi Muhammad gitu. Terus tapi yang nyuruh nego bukan Nabi Muhammad sendiri loh. Nabi Musa alaihissalam. Terus kemarin nih baru dapat sampai nonton tuh merinding gitu kan. Ternyata ada konsep pengorbanan loh di Islam gitu. Pengorbanan gimana? Ibaratnya kan kalau di Kristen kan pengorbanan Yesus di atas salib kan gitu. Mereka kan mengedepankan konsep itu kan gitu. Ternyata aku ketemu juga konsep di Islam kan, ibaratnya Nabi Muhammad saking berkorbannya, Nabi Muhammad sangat-sangat berkorban untuk umatnya. Yang aku ini ya, yang aku pelajari ya, dan koreksi kalau aku salah. Misalnya Sakratul Maut ternyata ditangguhkan oleh Nabi Muhammad gitu kan, berarti yang tadinya tuh sakit banget, sakitnya sampai itu terus ditangguhkan sama Nabi Muhammad. Itu beda sama konsep penebusan dosa. Bukan, maksudnya ada pengorbanan di situ. Kalau pengorbanan atau kita membantu atau syafaat atau istilahnya apa ya, semacam kita melakukan sesuatu supaya orang diringankan atau bagaimana, itu kan beda dengan menebus dosa. Oh iya, maksud aku ada pengorbanan juga di situ. Yang kayak gitu masih ada, yang itu ada. Dan itu nggak ada salahnya kalau menurut saya sih. Nggak ada yang salah, salahnya di mana? Dengan keluarga kan pasti sayang, kan pasti akan berbuat lebih kepada keluarga dibandingkan orang yang bukan keluarga gitu maksudnya. Nah, Nabi karena sangat memikirkan umatnya, nah, dia melakukan sesuatu yang mungkin orang lain melihatnya dianggap lebih gitu aja. Dan gitu sih. Bukan yang Nabi Muhammad SAW menebus dosa umatnya. Beda. Enggak, maksudnya dia juga berkorban gitu maksudnya. Ada konsep berkorban iya, bahkan selama dia masih hidup, pengorbanan apa yang kurang dari beliau? Sampai nahan lapar, ngasih batu di sini supaya kelihatan kenyang dan bagaimana lah supaya. Mana aku juga baru lihat tuh pada saat di akhirat juga lewatin jembatan apa tuh. Siratul Mustaqim. Masih ada di situ ini lagi gitu. Ini kalau masalah hadis itu kita nggak bisa membaca terus kita menafsirkan sendiri, nggak bisa. Karena orang yang hadis ditulis dalam bahasa dan budaya Arab.
ketika kita membaca bacaan yang berasal dari bahasa dan budaya lain, kita nggak bisa menafsirkan dengan bahasa dan budaya kita gitu. Itu yang kadang-kadang orang awam salah menempatkan diri gitu. Karena bacanya begini, dia menafsirkan dengan budaya dia beda gitu konteksnya sama yang dipahami sama orang yang menulis dan menyusun gitu. Itu kadang-kadang memang harus hati-hati. Makanya sebaik-baiknya upaya kita untuk memahami agama Islam adalah kita harus menggunakan urutan hukum itu tadi. Pertama adalah Quran, kedua adalah hadis yang sahih, ketiga adalah ijma ulama, yang keempat adalah qiyas. Kita jangan lari dari ini. Jadi kalau di Quran nggak ada, kita bisa menengok hadis yang sahih. Hadis yang sahih nggak ada, kita harus perhatikan atau pelajari ijma ulama, kesepakatan para ulama. Kenapa kita harus juga bersandar kepada kesepakatan ulama? Karena kan ulama ini yang paham bahasa, paham budaya, paham segalanya tentang Quran dan hadis gitu. Kalau kias apa tuh? Kalau qiyas itu ilmu, bukan ilmu ya, apa namanya, kayak semacam hukum analogi gitu. Kita bandingkan dengan kejadian yang serupa, nah jadi kita ngikutin yang itu. Qiyas gitu. Awal-awalnya juga ketika kita belajar Islam, ketika kita sudah menerima konsep dalam Islam, ketika kita baca hadis, nanti seolah-olah gitu ya, oh, ini kok agak beda sama Quran, nanti dulu konteksnya apa, budayanya bagaimana, itu yang harus kita tahu. Dulu juga begitu. Jangan sembarang terima hadis, karena tidak semua hadis otentik gitu, atau sahih. Gue sampai beli buku hadis Israiliyat gitu. Sampai gue beli khusus hadis palsu isinya dalam buku itu. Kenapa? Itu juga sering dipakai untuk melemahkan iman orang Islam. Ketika ada orang menuduh, gue cari di buku hadis itu, hadis palsu. Kalau di situ ada, udah gampang jawabnya. Ini hadis palsu, ini hadis Israiliyat. Udah nggak usah pakai. Pada zaman Nabi masih hidup, Nabi aja melarang untuk sahabat-sahabatnya menulis ucapan dia pada saat itu. Kenapa? Karena Nabi takut tercampur dengan ayat-ayat Quran. Makanya hadis itu baru ada atau baru disusun dan ditulis 200 tahun setelah Nabi nggak ada. Kalau pada saat Nabi masih hidup sudah ditulis, sudah disusun, takutnya kecampur gitu loh sama ayat Quran. Walaupun di dalam hadis juga ada hadis yang namanya hadis qudsi, ya. Tapi kan hadis qudsi itu maksudnya Nabi Muhammad SAW juga menerima wahyu dari Allah SWT. Tapi wahyu itu bukan dalam ranah untuk dimasukkan dalam Quran gitu. Quran kita bisa bayangkan seperti undang-undang dasar gitu lah. Turunannya nanti ada undang-undang ini, ada peraturan pemerintah ini, ada segala macam. Butir-butirnya itulah yang menjelaskan undang-undang dasar itu. Quran seperti undang-undang dasar, turunannya ini adalah yang hadis-hadis sahih yang kita harus pelajari. Itu yang Ferry tadi sebut teknis gitu. Ya. Mungkin orang bilang, ini contoh ya, yang paling gampang. Sekarang banyak orang Kristen mencoba melemahkan iman orang Islam dengan cara apa? Orang Islam mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW. Katanya Nabi Muhammad SAW disunat. Tapi kenapa di Quran nggak ada ayat Nabi Muhammad SAW disunat gitu? Nah, itu gimana? Jawabannya gampang. Quran bukan buku catatan sunat gitu. Kalau mau buku catatan sunat ya larinya harus ke hadis. Gitu. Quran itu kan murni firman Allah. Firman Allah ngapain ngurusin Nabi Muhammad disunat tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa? Itu bukan buku urusan untuk catatan sunat. Bukan juga buku catatan sipil gitu sih. Si ini anaknya siapa, silsilah, bukan. Kenapa orang Kristen begitu? Karena kitab mereka begitu. Di dalam kitab mereka ada catatan silsilah orang, ada orang disunat, ada ini. Itu dipakai menjadi standar mereka untuk menyerang Islam. Gitu. Nah sekarang kalau mau dibalikin, di dalam Bible mereka juga nggak ditulis Nabi Musa AS disunat. Ya. Tapi mereka percaya Nabi Musa disunat kan? Kita juga percaya Nabi Musa AS pasti disunat. Karena sudah ngikutin siapa? Bilang Ibrahim. Nah, apa kita harus cari ayat Quran kalau Nabi Muhammad SAW disunat? Nggak ada urusannya. Quran bukan buku catatan sunat gitu. Tinggal baca aja di hadis. Karena kan tadi saya bilang hukum Islam ada 4. Tinggal sesuai urutannya aja. Kalau di Quran nggak ada, cari di hadis. Kalau di hadis nggak ada, kita bisa juga baca Sirah Nabawi. Di Sirah Nabawi lebih lengkap. Nah, ketika di hadis nggak ada, barulah kita ke ijma ulama. Ijma ulama ini baru nanti yang bisa menyimpulkan dari hadis tertentu. Mereka membandingkan hadis ini dengan hadis ini yang lain. Baru nanti ulama bisa menyimpulkan atau membuat kesepakatan. Gitu aja. Sampai orang Kristen bikin video, waduh, ada orang keluar dari Islam masuk Kristen gara-gara apa? Gara-gara Nabi Muhammad SAW katanya nggak disunat. Berarti dia kurang baca gitu aja, susah amat. Katanya di Quran nggak ada Nabi Muhammad SAW disunat. Berarti dia nggak tahu yang namanya hadis-hadis atau apa. Itu aja. Tapi yang aku ketemu juga rata-rata yang murtad dari Islam itu
karena nyaman sih bro. Karena nyaman. Karena Biasanya karena begitu. Ya memang kita nggak pungkirin. Kita sama-sama orang yang pernah di dalam gereja lama, bukan setahun 2 tahun. Kita memang tahu di dalam gereja memang kita merasanya nyaman. Udah gitu seminggu cuma sekali, ya kan? Ketika ke gereja juga cuma nyanyi-nyanyi gitu. Aku ingat banget tuh di titik yang aku udah mulai tahu kebenarannya Islam. Di titik itu aku malah kayak protes, kenapa masih begini sih gitu loh. Oh, Kenapa masih Islam sih yang benar gitu loh. ya. Sampai aduh ini berat nih gitu loh. Hmm. Maksudnya kan aturannya banyak, sekarang larangannya banyak gitu kan. Sekarang ginilah, kita ngambil simpelnya gini aja. Ferry kerja di perusahaan asuransi. Di perusahaan asuransi itu ada aturan buat karyawan nggak? Ya ada. Ada dong. Tujuannya perusahaan buat aturan buat karyawan apa? Kan supaya tertib, supaya perusahaan bisa punya performa yang bagus, supaya perusahaan bisa mendapatkan tujuan sesuai dengan visi dan misi perusahaan kan? Kan begitu. Apa bedanya dengan kita hidup di dunia gitu? Sama aja. Kenapa Allah SWT menurunkan aturan? Ya supaya ada tujuan supaya kita kembali ke Allah SWT dalam keadaan yang baik, ditempatkan di tempat yang baik. Kan kalau lu rajin kerja, prestasi lu banyak kan lu pasti dijadiin manajer, ada jenjangnya direktur dan segala macam kan. Itu tujuan perusahaan, jenjang yang disediakan untuk karyawan. Tapi ada aturannya. Lu kalau mau seperti direktur, lu harus rajin, lu harus berprestasi dan sebagainya. Ya gitu juga dalam Islam kurang lebih gitulah. Di sekolah juga begitu, di pemerintahan juga begitu, ada aturan-aturan. Dan yang aku rasain sih kayak apa di Kristen konsep maksudnya patokan orang ini surga dan neraka itu nggak jelas bagi aku ya. Iya. Yang aku rasain ya. Iya. Makanya untuk surga percaya terus. Ya percaya tapi kalau bikin dosa terus gimana gitu kan? Nah itu karena ada konsep keselamatan yang dalam tanda kutip dipaksakan gitu. Kalau di Islam kan jelas nih, ibaratnya ya udah semua ditimbang nanti. Iya. Ditimbang nanti. Nah, kan tinggal begini, ini ada konsep begini, Kristen ini ada konsep Islam begini. Kita sebagai orang yang bukan Kristen dan bukan Islam, memang kembali kepada keyakinan. Tetapi selain kepada keyakinan kan juga ada logika. Nah, di dalam membandingkan itu kan kita jangan hanya menggunakan perasaan, harus menggunakan logika juga. Yang mana yang fair gitu. Sekarang kalau lu bilang, jangan lu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lu masuk surga. Di Kristen kan begitu. Kira-kira Hitler masuk surga enggak? Ini kalau dia percaya ya. Iya. Habisnya surga dong. Hitler Kristen loh. Iya. Hitler Kristen dan dia percaya Yesus Tuhan. Harusnya dengan rumusan seperti ini dia masuk surga atau masuk neraka. Itu makanya banyak jawaban yang aku dapat jawabannya dari Islam. Nah, Dapat jawabannya semua dari keraguan-keraguan aku dari dulu tuh, pertanyaan-pertanyaan muncul tuh nggak dapat jawaban apapun dari Kristen. Jawabannya ngambang gitu kan. Malah dapat jawaban yang pasti jelas itu dari Islam rata-rata. sama berarti. Gue juga dulu begitu. Karena ketika kita masih beriman, tapi begitu kita menggunakan akal, mentok. Ketika kita mentok, dikasih jawabannya apa? Imani saja. Ya kan, bertumbuh dalam iman. Baik bertanya artinya kamu tidak beriman. Nah. Gimana? Ujung-ujungnya gitu doang. Ujung-ujungnya begitu. Ujung-ujungnya gitu doang. Karena nggak usah pendetanya yang menciptakan atau yang menciptakan lah konsep Trinitas itu sendiri. Mereka sebenarnya kan pada waktu itu mereka juga mengadopsi konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya, bukan ajaran yang benar-benar baru gitu. Mengadopsi, cuman karena mereka masih mau disebut sebagai agama monoteis, masih disebut sebagai agama Samawi dan agama Abrahamik, mereka menggunakan konsepnya Yahudi tapi dikombin gitu. Di Islam yang tidak begitu, Islam justru yang boleh dikatakan apa ya, mengoreksi. Nah, walaupun Islam juga membenarkan ada yang disebut dengan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, tapi kita bukan harus berbentuk buku ya. Hukum ketetapan yang diturunkan pada bangsa Israel. Di Islam itu kita yang membenarkan, mengoreksi dan menjelaskan. Aku kadang mikirnya gini loh, Tom. Contoh misalnya, anggaplah ada orang ambil barang nih dari yang di China nih, kan? Masuk nih barangnya nih, laku nih, laku. Habis itu kita lihat nih pedagang-pedagang lain, ih barang ini laku nih. Ya udah, lu tinggal kontak, terus lu bikin yang mirip sama, harganya lebih murah nih, lu datangin. Terus? Kayak gitu ya sih, aku mikirnya gitu loh kok. Pada saat itu gitu maksudnya, pada saat Kristen mulai jadi gitu, bisa jadi. Ya itu nggak sih kok? Bisa jadi karena bangsa-bangsa di sekitar situ, yang saya maksud dengan sekitar situ adalah daerah Mediterranean. Mediterranean itu ya mulai dari Eropa, terus daerah
Asia kecil sampai ke Palestina sampai ke Mesir, itu yang disebut dengan Mediterranean. Karena ada laut namanya Laut Mediterranean. Laut yang nantinya menyambung ke Laut Pasifik, yang di Quran ada disebut bahwa laut itu tidak akan dapat bersatu. Di daerah Mediterranean itu selama ribuan tahun orang sudah terbiasa menyembah Tuhan yang triad. Sebut aja daerah mana. Sumeria menyembah 3 Tuhan tapi satu tapi 3. Persia begitu, Babilonia begitu, India pun begitu, ada Trimurti. Di Mesir juga begitu. Di Eropa juga menyembah dewa-dewa yang dianggap 3. Walaupun mungkin badannya 1, tetap aja kepalanya 3, gitu, mukanya 3. Semuanya orang-orang selama ribuan tahun sudah menyembah Tuhan yang triad. Ketika ada timbul agama baru, lu kalau beda sendiri kan nggak mudah diterima. Iya. Nah, dia mengadopsi orang-orang yang sudah ikut sebelumnya gitu. Sorry ya bentar ya. Iya. Assalamualaikum, kok? Ya kok, gimana? Lagi ada tamu? Look, gua lagi dicopot kok. Lagi nggak jalan udah berapa bulan. Iya, aki sama ada cari barangnya susah bener. Jadi mobil nggak jalan nih, look. Iya. Aki aja mau copot. Oh, yang banjir-banjir itu ya? Apa? Oh, ya. Lagi nggak jalan mobilnya kok. Tadi di mana? Oh, oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Asik. Yang itu di tempat Ustadz Fadlan. Ya udah, alhamdulillah. Tapi gua ngeliat videonya Dr. Richard Lee, bininya udah pakai hijab kok. Oh gitu. Iya, ya mudah-mudahan lah bininya mengikut. Siap kok, ya. Ya kok, kamsahamnida kok, Assalamualaikum. Tahu Richard Lee? Iya. Tadi siang bersahadat. Oh, tadi siang. Alhamdulillah. Sebenarnya udah lama ada. Ya itu sih karena mungkin publik kali ya. Dia nahan gitu. Ada lagi mau ditanya? Jangan sungkan-sungkan. Kalau udah sampai sini nggak boleh sungkan. Banyak sih. Sambil ngobrol pasti akan muncul sih. Apalagi coba? Betul, kayak lebih ke ini sih, lebih ke kayak pemikiran aku selama ini, aku kayak pengen validasi aja kayak gitu. Pemikiranku begitu gimana. Tapi maksud gue pertanyaan-pertanyaan Ferry, apakah berhubungan dengan akidahnya Islam? Maksud gue gini, kalau berhubungan dengan akidah, kita bahas dulu nggak apa-apa sampai tuntas. Tapi kalau nggak berhubungan dengan akidah, saran saya mendingan syahadat dulu. Habis syahadat kita mau ngobrol sampai pagi nggak apa-apa. Gimana? Akidah sih udah yakin. Akidah itu maksudnya teologi ya? Iya. Doanya sama Allah, sama Yesus. Cuman memang selama ini aku belum begitu belajar tentang Nabi Muhammad. Oke. Nah, syahadat kan butuh 2 itu kan. Iya. Bahkan sebenarnya aku selama ini juga udah syahadat dalam hati kok. Oke. Alhamdulillah. Aku udah sering banget syahadat dalam hati gitu. Cuman belum belajar sholatnya. Oke. Belum. Segala macam belum. Nggak apa-apa. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah hanya bersyukur. Kenapa? Masih diberi kesempatan jadi orang beriman. Masih hidup, gitu kan. Kalau ada orang mau beriman, dia belum sempat beriman dalam hatinya sendiri, terus kemudian dia nggak dikasih kesempatan, dia udah keburu mati, nah, itu yang rugi. Sekarang Ferry udah sangat-sangat harus bersyukur, masih dikasih kesempatan menjadi orang beriman. Masalah nanti di belakang itu urusan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, gitu kan. Masalah tentang Nabi Muhammad SAW, nanti boleh baca Sirah Nabawi, cari bukunya Sirah Nabawi, memang cukup tebal. Baca di situ semua. Semua yang di Sirah Nabawi itu juga disusun berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Tidak masuk tuh hadis-hadis yang palsu seperti yang sudah lihat, enggak. Jadi nanti boleh belajar di situ bagaimana kehidupan Nabi dari mulai dia menerima wahyu, bahkan ada yang dari remaja sampai dia menerima wahyu, sampai dia selama 23 tahun menjadi nabi sampai meninggal. Pernah nonton juga sih video. Videonya ada? Kalau nggak ada nanti gua kasih. Yang di YouTube. Yang judulnya apa? Messenger? Lupa deh kok. Atau yang terakhir? Aku lupa deh. Lupa ya? Pokoknya dari kecil sampai remaja. sampai
sampai dia meninggal sih, sampai beliau meninggal. Sampai meninggal. Gua malah belum nonton yang meninggal. 2 jam ya salah. Ada di YouTube. Film lama atau film baru? Film lama. Oh, The Messenger kali. Lupa aku juga. Iya. Aku Ada film yang baru, tapi menceritakan dia hanya dari sebelum lahir sampai dia remaja. Cuman sampai remaja doang. Di akhir film itu dia cuman waktu berhenti di sebuah desa nelayan pinggir pantai, saking miskinnya, terus dia berdoa di pinggir pantai, seperti kayak ada tsunami datang. Tapi ketika tsunami nyampe ke desa itu, gak menghancurkan desanya, cuman bawa ombaknya aja. Begitu ombaknya pecah di pantai, yang berserakan ikan-ikan. Wow, jadi ikan-ikan itu diambil sama penduduk. Cuman sampai situ doang selesai gitu. Belum ada lanjutannya lagi. Mendingan saran saya kalau untuk lebih mengenal Nabi Muhammad SAW, baca Sirah Nabawi. Nanti boleh saya bantulah cari bukunya apa yang bagus. Ya. Apalagi ya kalau ya paling Sirah Nabawi sama banyak baca hadis. Gitu aja. Kebanyakan yang di dalam hadis juga ada di dalam Sirah Nabawi itu. Iya, sebenarnya kalau perbandingan Kristen sama Islam sih udah cukup banyak sih Udah tahu ya? yang aku Oke. cari sih kalau selama ini. Pas nonton video Kodondi juga udah cocok nih gitu loh. Ada tambah-tambahan kayak itu Ya, ya. iblis berjasa apa segala macem. logika berpikir kan gitu loh. Ya kalau dengan logika begitu kan sebenarnya kan make sense kan? Iya. Pertanyaan gue masih make sense nggak? Iya. Make sense kan? Ah, iya. Itu bagi ya makanya kenapa dulu kan aku juga sempat tanya-tanya lah terus gimana nanti yang mereka yang bukan Islam ya kan katanya diterima Islam. Belum sempat nanya juga dalam diri aku kan. Ternyata dijawab juga di Islam gitu. Iya. Ternyata nanti organ-organ kita akan bersaksi sendiri. Iya, betul. Nggak akan berani protes ke Allah yang ada di diri kita minta keringanan, minta kesempatan kedua. Itu Yang juga. penting selama kita menjaga di mulut kita la ilaha illallah, Allah udah menjanjikan kita masuk surga gitu. Tinggal kita tahu nggak sekarang menjalani kehidupannya sesuai dengan aturan Islam begitu aja. Kalau kita mengikuti, insya Allah nggak ada hisab. Kalau kita masih melenceng kanan kiri ya itu nanti ada perhitungan sendiri gitulah. Iya. Tapi selama mulut kita menjaga la ilaha illallah dan hati kita ya menjaga la ilaha illallah udah cukup. Itu udah istilahnya udah jaminan lah dari Allah gitu. Jadi orang Islam itu adalah kalau boleh dikatakan orang yang tahu diri gitu maksudnya. Lu udah dikasih jaminan nih. Tapi kalau lu ke sono lu pasti melenceng ke sono, ya lu mampir dulu ke sini gitu. Kayak gitulah. Ya. Kalau kita mau tahu perintahnya apa, ya tinggal baca. Kita mau tahu larangannya apa, tinggal baca. Aturan semua sudah ada. Itu rukun Islam, rukun iman udah tahu semua. Tahu, Islam 5 ya. Rukun iman udah tahu semua. Yang beriman kepada Allah SWT, malaikatnya, kitabnya, nabinya, hari akhir, dan kodar. Udah tahu ya. Di Islam juga yang saya meresap gitu ya dalam hati ya. Di Islam kita kan harus percaya namanya takdir mutlak. Kita kan nggak bisa milih mau lahir jadi orang Cina, setan lagi. Kan nggak bisa pilih kan. Waktu kita udah lahir jadi orang Cina, setan lagi gitu kan. Lagi warga gede. Nah itu yang di dalam Islam ada jawabannya. Karena kita ada yang namanya takdir mutlak gitu. Kita udah ditakdirkan lahir di suku ras apa, bangsa apa, rezeki kita udah diukur, umur kita udah ditaker gitu semua. Itu jawabannya di Islam. Coba kalau mohon maaf ya, di Kristen Tuhannya aja mengambil bentuk ras tertentu gitu. Nah, gue sebagai orang Cina kan ngiri, gue juga pengen punya Tuhan ras Cina gitu kan, ibaratnya gitu. Di Islam semua ras, semua suku menyembah Tuhan yang satu yang tidak mengambil ras tertentu. Di Islam Allah SWT sendiri udah bilang, udah berfirman maksudnya, Allah SWT menciptakan manusia dengan suku dan ras yang berbeda-beda. Tujuannya kan untuk apa? Saling mengenal, saling bertaaruf. Di Kristen kutukan. Banyak bahasa itu karena kutukan. Nah itu. Terus juga wanita melahirkan kutukan. Ya di konsep. Islam, di Islam malah ini kan malah dosa-dosanya ibaratnya anugerah lah, dosa-dosanya dihapuskan. Betul. Kayak sakit juga kan. Di Islam kita kalau sakit malah kita bersyukur dosa-dosa kita lagi dibersihin. Makanya itu yang aku suka juga sih kalau di Islam tuh bener-bener memang aturannya ketat, tapi yang aku rasain Allah tuh ngasih banyak banget jalan kita untuk dapat pahala. Ya bener. Banyak banget jalannya ternyata. Dan sebenarnya sikap kita sebagai orang Islam ketika kita mengetahui perintah dan larangan dari Allah SWT, kita harus mempelajari dulu perintah ini untuk apa,
larangan ini untuk apa? Gitu. Perintah ini mungkin nggak berat atau membebani kita atau buruk buat kita, kan nggak mungkin. Belum keluarga kan? Belum. Nanti kalau udah punya anak, pasti kan lu mau kasih aturan buat anak lu. Gitu. Anak kita, orang yang kita sayangi, kan kita harus kasih aturan supaya anak itu tidak celaka misalnya. Anak itu supaya nurut dengan kita, aturannya apa? Dikasih aturan. Di Islam juga gitu. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita, kita dikasih aturan. Nah kalau yang nggak dikasih aturan, terus kita hidupnya mau kemana gitu.